Selamat ketemu kembali pada pembahasan materi lanjutan kita dari polinom setelah kita mempelajari pembagian polinom. Kita lanjut pada teorema sisa. Teorema sisa untuk pembagi bentuk linier X dikurang K. Apabila suatu polinom f(x) dibagi oleh X kurang K, maka akan diperoleh Hx hasil bagi dan S sisa pembagian, sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan X dikurang K dikali Hx ditambah sisa yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Karena pembagi berderajat 1 yaitu X dikurang K, maka sisa pembagi maksimum akan berderajat 0, yaitu sebuah konstanta. Sisa pembagian S dapat juga ditentukan dengan menggunakan teorema berikut. Apabila polinom fx berderajat n dibagi oleh X dikurang K, maka sisa pembagian S disebut dengan, atau boleh kita tentukan dengan, S sama dengan FK dengan menggunakan metode substitusi, ya. Jadi kita perhatikan contoh. Di sini ada 2 contoh soal. Sisa pembagian dari suku banyak fx 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 ditambah x tambah 8 dibagi oleh x ditambah 2. Untuk ini kita jawab, boleh kita buat nanti 2 cara, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Tadi di sini kita mau mencari sisa, berarti sisa sama ini dengan f min 2, ya. Sekarang kita substitusi 2 kali min 2 pangkat 3, ya, dikurang 4 dikali min 2 pangkat 2 ditambah min 2 ditambah 8. Hasilnya min 2 pangkat 3 ini minus 8 minus 16, ini positif 4 dikurang 16 dikurang 2 kurang 2 ditambah 8. Hasilnya ini minus 32 ini ditambah 6 sama dengan minus 26. Itulah sisanya. Atau kita gunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan Horner, ya. Kita ambil metode Horner. Ini koefisien pangkat 3 2, koefisien berpangkat 2 minus 4, koefisien berpangkat 1 1 dan konstantanya 8. Faktornya tadi minus 2. Ini tambah, ini 2 minus 4 minus 8 16, ini 17, ini kali 2 minus 34 minus 26. Inilah sisanya, ya, jadi sama. Yang kedua, diketahui fx 3x pangkat 3 tambah 4 tambah m kali x pangkat 2 tambah mx tambah 6. Tentukan nilai m agar fx dibagi oleh x tambah 2 bersisa 10. Kita jawab, kita pakai Horner aja, ya. Ini berpangkat 3 koefisiennya, berpangkat 2 4 ditambah m berpangkat 1 m, konstantanya 6. Tadi faktornya minus 2, ya. Ini tambah 3, ini minus 6, kita jumlah m dikurang 2 dikali minus 2 minus 2m minus 2m ditambah 4. Jadi ini m dikurang 2m minus m ditambah 4. Sekarang kali minus 2 menjadi positif 2m
ya kan? Ini dikurang 8. Jadi hasilnya 2M dikurang 2. Inilah sisanya. Jadi sisa dari soal sama dengan min 10, kita cari nilai M. Sisanya 2M kurang 2 sama dengan min 10. 2M sama dengan ini tambah minus 8, maka nilai M-nya sama dengan minus 4. Nah, kita sambung. Kita lanjut dengan teorema sisa untuk pembagian linear AX ditambah B. Jika suatu polinom fx dibagi oleh AX ditambah B, maka akan diperoleh hasil bagi dengan 1/A dikali HX dengan sisa pembagian S sehingga dipenuhi hubungan berikut. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Jika polinom fx berderajat n dibagi oleh ax ditambah b, maka sisa pembagiannya bisa ditentukan dengan metode substitusi, ya. Tetapi juga kita bisa menentukannya dengan menggunakan metode Horner. Kalau kita lihat contoh berikut, sisa pembagian jika suku banyak fx dibagi oleh 2x dikurang 1. Kita jawab dengan cara yang pertama dengan metode substitusi, bahwa sisa sama dengan f setengah, ya. S sama dengan 2 dikali setengah pangkat 3 dikurang setengah pangkat 2 ditambah setengah dikurang 2 hasil 2 kali 1/8, ya. Ini 1/4 kurang 1/4 tambah setengah dikurang 2 sama ini dengan ini 4 1/4. 1/4 kurang 1/4 ditambah setengah dikurang 2, ini habis, maka hasilnya sama dengan nih 1/4 setengah dikurang 2 sama ini dengan minus 3/2. Kita dengar cara yang kedua, kita gunakan dengan metode Horner yang kedua, ya. Kita lihat koefisien dari berpangkat 3-nya 2, berpangkat 2 min 1, berpangkat 1 dan konstantanya minus 2 oleh setengah. Ini tambah 2, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1, lalu ini setengah, hasilnya minus 3/2. Inilah sisanya dan ternyata sama, ya. Jadi pembagian atau teorema sisa, kalau kita mau menentukan sisa dari sebuah fungsi oleh pembagi tertentu, bisa kita gunakan dua metode, yaitu dengan menggunakan metode Horner atau bersusun. Baik, kita lanjut pada teorema sisa untuk pembagian kuadrat. Bentuk faktor x kurang a dikali x dikurang b. Jika pembagi berbentuk kuadrat tidak dapat difaktorkan, maka sisa pembagian tidak dapat diperoleh dengan teorema sisa, tetapi harus menggunakan cara pembagian bersusun. Pembagian polinom fx oleh x kurang a dikali x kurang b akan memberikan hasil hx dengan sisa pembagian s, sehingga diperoleh teorema sisa. Untuk bentuk ini adalah fx dikurang x dikurang a dikali x dikurang b dikali hx ditambah sisa.
Jadi sisanya kalau dibagi oleh berderajat 2, maka sisanya maksimal berderajat 1. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Sisa pembagian polinom f(x) oleh x kurang a kali x kurang b adalah s. Nah, ini dia diulang lagi di sini. Sisanya berderajat 1, kita misalkan px ditambah q atau mx ditambah n, begitu ya. Sehingga FA sama dengan PA tambah Q dan PB sama dengan PB ditambah Q. Sekarang kita ambil di contoh ya. Kita ambil contoh, tentukan fx jika x tambah 2 bersisa 12 dibagi x kurang sisa bersisa min 3. Tentukan sisa jika fx dibagi oleh x tambah 2 kali x dikurang 3. Kita jawab, karena pembagi di sini berderajat 2 dan bisa difaktor, maka kita peroleh sisa pembagian dengan menggunakan teorema ini. Sisa oleh pembagi berderajat 2 maksimal berpangkat 1. Jadi dari sini kita berangkat bahwa sisanya sama dengan px ditambah q, itu ya. Sisanya adalah px ditambah q. Di soal katanya kalau dibagi x ditambah 2 sisanya 12. Kita peroleh f minus 2, katanya sisanya sama dengan 12. Yang kedua, kalau dibagi fx dikurang 3 positif 3, sisanya minus 3. Nah, dari sini kita peroleh, baik, dari f min 2 sama dengan min 12. Dari sini kita peroleh minus 2b ditambah q sama dengan 12. Sebut ini persamaan 1. Yang ini yang kedua f3. 3 berarti 3p ditambah q sama dengan minus 3. Sebut ini persamaan kedua. Lalu kita eliminasi, kita kurang, ini habis, kurang-kurang ini menjadi minus 5p sama dengan ini menjadi tambah 15. Maka p-nya sama dengan minus 3. Kalau p sama dengan minus 3, maka kita cari q. 3p ditambah q sama dengan minus 3. Dalam artian minus 3 minus 9 ditambah q sama dengan minus 3. Q sama dengan minus 3 tambah 9, maka q-nya sama dengan 6. Sehingga diperoleh sisa sama dengan px ditambah q atau p-nya tadi minus 3 ditambah x, ini ya, p-nya minus 3x ditambah 6. Itulah sisanya. Demikian, kita lanjut. Kita masuk ke contoh soal berikut. Jika suku banyak fx dibagi oleh sebuah fungsi, diketahui sisanya, tentukan nilai p. Kita jawab, kita menggunakan metode substitusi ya. Jadi sisa di sini adalah f2. Sisa sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3 kali 2 pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. Ditambah 2 pangkat 2 dikurang p tambah 1 kali 2 ditambah 1. Nah, sisanya diketahui 35 sama dengan 16. Ini 8 ditambah 24 ditambah 4, ini kurang 2p kurang 2 tambah 1. Kita sempurnakan,
35 sama ini dengan 20, 10 menjadi 44 dikurang 2P kurang 1. Sehingga 2P sama ini dengan 43, ini 1 dikurang 35. Diperoleh nilai P sama dengan 8/2 atau P sama dengan 4. Sehingga yang benar adalah opsi A. Kita sambung ke soal yang berikut. Sebuah polinom dibagi oleh X dikurang 4 bersisa 5 dibagi X kurang 3 bersisa min 2. Jika polinom itu dibagi oleh X kuadrat kurang 7X ditambah 12, berapakah sisanya? Kita jawab ya. Jadi karena pembagi di sini berderajat 2, maka sisanya maksimal berderajat 1. Kita misalkan sisa itu adalah PX ditambah N, itu ya, atau ditambah Q. Di soal F 4 sama dengan 5. Yang kedua, F3 sama dengan minus 2. Maka dari sini kita peroleh 4P ditambah Q sama dengan 5. Dari sini kita peroleh 3P ditambah Q sama dengan minus 2. Sebut ini 1, sebut ini 2. Lalu kita eliminasi, ini habis. Minus berarti P sama dengan minus 7 ya. Untuk P sama dengan 7 kita cari Q. 4P tambah Q sama dengan 5. Kita substitusi ke persamaan 1. P-nya tadi 7, 7 kali 4, 28 ditambah Q sama dengan 5, maka Q sama dengan 5 kurang 28, Q sama dengan minus 23. Sehingga sisa sama dengan PX ditambah Q atau sama dengan substitusi P 7X ditambah Q dikurang 23. Sehingga opsi yang benar adalah 7X dikurang 23. Yang benar adalah opsi D. Kita sambung ke model soal yang berikut. Sisa pembagian fungsi ini oleh X kurang 2 adalah, kita jawab, kita gunakan Horner ya. Berpangkat 4 indeksnya 2, berpangkat 3 indeksnya 3, berpangkat 2 indeksnya min 1, berpangkat 1 minus 8, konstantanya 5. Oleh faktor X kurang 2 berarti 2 tambah ini 2 kita kalikan 4, ini 7, ini 14, ini 13. Kita lanjut. 13 kali 2 sama dengan 26. Kita jumlah ini 18 ini 36, maka jumlahnya 41. Sehingga sisa sama dengan 41. Boleh kita buat misalnya ini cara satu. Cara yang kedua dengan substitusi bahwa S sama dengan F2. Jadi S sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 ditambah 3 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2
dikurang 8 kali 2 ditambah 5. S sama dengan 16 kali 2 32. Ini 28 tambah 24 kurang 4 kurang 16 ditambah 5. S sama dengan, kita satukan yang positif, ini 32, 56, 61, ini dikurang 20, maka S sama dengan 41. Sehingga opsi yang benar adalah opsi A. Kita sambung ke soal yang berikut. Jika f(x) dibagi oleh ini bersisa 18, cari nilai A. Kita gunakan metode substitusi. S sama dengan F setengah. Ya, maka sisanya katanya 18 sama dengan 2 kali setengah pangkat 3 ditambah A kali setengah pangkat 2 ditambah 20 kali setengah ditambah 10. Hasil 18 sama dengan, ini setengah pangkat 3 1/8, 1/8 menjadi 1/4 ditambah 1/4 A, ini 10 ditambah 20, jadi 1/4 A sama dengan 18. Ini ditambah atau menjadi dikurang 1/4 dikurang 20, jadi 1/4 A sama ini dengan, ini minus 1/4 menjadi dikurang 2. Kita buat ke 1/4 A sama dengan minus 1/4 dikurang, ini 8/4. Atau kita lanjut, 1/4 A sama dengan minus 9/4, maka A-nya sama dengan min 9. Opsi yang benar adalah D. Kita lanjut. Hasil bagi dan sisa pembagian polinom. Oke, kita buat dengan Horner. Kita buat Horner ya. Berpangkat 3 9, berpangkat 2 5, berpangkat 1 minus 2, konstantanya 3 oleh faktor min 1. Ini tambah 9 min 9 minus 4, 4 ini 2 minus 2 ini 1. Maka hasil bagi, kalau ini berderajat 1, pembaginya berderajat 3. Jadi hasilnya nanti berderajat 3 dikurang 1 berpangkat 2 menjadi 9x kuadrat kurang 4x ditambah 2 dengan sisa pembagian 1. Ini sisanya. Sehingga opsi yang benar adalah 9x ditambah 2 bersisa 1. Yang benar adalah C. Soal berikut, jika 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang kx ditambah 18 dibagi x kurang 1 bersisa 5, tentukan nilai k. Kita buat juga Horner ya. Kita buat Horner, ini berpangkat 3 2, berpangkat 2 minus 5, berpangkat 1 minus k, dan konstantanya 18. Ini tambah oleh faktor 1.
Jadi 2, ini 2, minus 3, minus 3, minus K dikurang 3, minus K dikurang 3, minus K ditambah 15. Inilah sisa. Jadi sisa diketahui di soal sama dengan 5. Kita substitusi, minus K ditambah 15 sama dengan 5, minus K sama dengan 5 kurang 15, maka minus K sama dengan min 10 atau K-nya sama dengan 10. Sehingga opsi yang benar adalah opsi E. Demikian pembahasan soal kita, yaitu pada topik teorema sisa. Semoga apa yang sudah kita bahas barusan bisa bermanfaat ke depannya, dan nanti akan kita bahas kembali mengenai teorema faktor. Demikian dan terima kasih. Salam sehat.